Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Hidayah Bapak Al-Ustadz Haji Ahmad Yani, Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Bapak Amil Judin Jamaluddin, Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Al-Ustadz Ali, juga Al-Ustadz Ayyub, serta para asatidz lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya hormati Ustazah Hajjah Maimunah selaku wasilah saya bisa hadir ini hari. Ustazah Hajjah Umay Qamariyah, maaf, kirain udah ganti nama kali. Selaku pemimpin majelis ta'lim Tajul Muttaqin, serta para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, sekaligus penutupan pengajian, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. 3 sekaligus acara. Kalau penutupan pengajian ini udah pasti ya, karena sekalian santunan yatim. Alhamdulillah 4 berarti acara digabung. Mudah-mudahan
duduknya kita di sini menjadi penyebab Allah berikan maghfirah dan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan majlis kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini insyaallah menjadi penyebab di akhirat nanti kita mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga siang hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi kurang lebih 1500 tahun yang lalu ya. Satu kejadian yang tidak pernah dialami oleh siapapun makhluk, siapapun manusia. Tidak ada yang bertemu dengan Allah secara langsung melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang singkat terjadinya, singkat sekali, tapi banyak kejadian-kejadian yang kalau diceritakan mungkin butuh beberapa hari, padahal kejadiannya hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mungkin tidak sampai 1 jam. Ada yang bilang tidak sampai 1 jam, ada yang bilang 1 jam lebih sedikit. Di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan di sini artinya sebagian dari malam. Lailan bukan semalaman. Kalau lailatan semalaman, tapi kalau lailan ai qit'atun minal laili, sebagian daripada malam hari. Bentaran kejadiannya. Kalau Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, saya punya guru, bilang thulutsai sa'ah, 2/3 jam. Kalau dihitung 2/3 jam itu kurang lebih 40 menit. 30 sampai 40 menit itu kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, terus sampai 7, sampai menghadap Allah, balik lagi. Cuma ditempuh 2/3 jam atau 40 menit. Saya tadi berangkat dari Bekasi kemari aja 40 menit. Ya Bu? Bu? Tadi dari Bekasi kemari itu 40 menit. Sama dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mekah adanya di Hijaz, Saudi sekarang. Kalau sekarang Saudi. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Itu kalau perjalanan naik kuda 1 bulan, pulang pergi 1 bulan. Belum ke langit pertama, kan jauh langit Bu. Ya. Jauh langit, beberapa kali lipat dari luasnya bumi. Jauh tuh langit ya. Sampai kagak tahu kita warna langit tuh apa. Warna langit, apa warna langit Bu? Apa warna langit? Hah? So tahu. Wallahu, nggak tahu kita warna langit apa. Dibohongin sih, masih kecil ya. Ya, langit itu nggak ada kita nggak tahu warnanya, bukan nggak ada warnanya, kita nggak tahu warnanya apa. Itu warna biru karena jauh.
Jadi kelihatannya biru. Gunung aja kalau kita lihat dari jauh warnanya apa? Biru. Dari jauh kelihatannya biru. Padahal hijau. Air laut kelihatannya biru, saking jauhnya, saking dalamnya. Padahal bening. Langit itu jauh. Belum langit kedua, ketiga, terus. Cuma ditempuh 20 menit. Percaya gak, Bu? Percaya gak? Harus percaya, jangan pakai akal, tapi pakai iman. Pakai iman, iman kepada Allah. Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu. Ini Allah semuanya yang punya urusan, bukan urusan manusia. Kalau manusia terbatas, tapi kalau Allah, innallaha ala kulli syai'in, mampu melakukan segala sesuatu. Allah yang bawa Nabi Muhammad, Allah yang bawa Rasulullah. Kalau udah urusan Allah udah pasti bisa, walaupun 1 menit. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya sama Abu Jahal, ya Abu Bakar, lihat temanmu tuh, dia bilang katanya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dia balik lagi kemari cuma ditempuh 20 menit. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau saja Rasulullah melakukan hal yang lebih aneh dari itu pun saya bakal percaya. Tuh, karena beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Para wali aja banyak yang melakukan sesuatu yang di luar nalar otak akal manusia. Para wali, ya Bu, banyak para wali yang punya keramat melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Kita sering, mungkin di sini ada yang suka ziarah ke Pamijahan kan ya? Nah, itu kan ada Syekh Muhyiddin namanya. Di dalam riwayat Syekh Muhyiddin ini masuk ke goa, tahu-tahu adanya di Mekah. Ya, tahu-tahu adanya padahal goanya di Indonesia. Bukan tuh goa jalurnya ke Mekah, bukan. Kalau kita yang masuk maka gak bakal keluar lagi. Bukan itu goa jalurnya ke Mekah, bukan. Karena Syekh Muhyiddinnya mempunyai keramat. Allah yang izinkan beliau, bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beliau ke kota Mekah. Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batang, itu beliau ibunya di Yaman, Bu, di Hadramut. Itu beliau kalau kirim uang buat ibunya, kan beliau hidup zaman Belanda, kalau kirim uang buat ibunya itu dicemplungin ke laut, tahu-tahu nyampe di sono. Itu keramat, orang-orang yang dekat sama Allah bisa melakukan seperti itu, para waliullah. Kalau orang nggak percaya keramat, berarti dia nggak percaya Al-Quranul Karim. Kenapa sebabnya saya katakan seperti itu? Dulu di zaman Nabi Allah Sulaiman, ketika Nabi Allah Sulaiman mau memindahkan istana Ratu Balqis, Nabi Allah Sulaiman tawarkan para pengikutnya, siapa yang bisa pindahin nih istana secepat mungkin? Siapa yang bisa pindahin nih istana secepat mungkin? Ada satu jin Ifrit, dia bilang, ya wahai raja, saya bisa pindahkan ini istana sebelum engkau bangun dari tempat duduk, itu istana sudah sampai. Kata jin. Akhirnya ada satu orang soleh namanya Asif bin Barkhia. Beliau orang soleh, bukan nabi tapi orang soleh. Beliau ngerti Al-Quran, ngerti Taurat. Nah, pada saat itu Taurat, Zabur ya. Ngerti Taurat, ngerti Zabur, alim ini, orang soleh. Apa beliau katakan? Saya bisa memindahkan istana tersebut, wahai Nabi Allah, sebelum engkau ngedip.
Aku sudah pindahkan itu istana kemari. Akhirnya itu yang diminta sama Nabi Allah Sulaiman. Dia akhirnya paling cepat tuh bisa memindahkan istana. Tuh istana dipindahin. Enak bener ya. Enak ke istana bisa dipindahin. Jangan istana, kalau kita nih rumah dah pindahin, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Kecuali kalau rumah panggung dulu bisa dipindahin ya. Rumah apa namanya? Rumah panggung digotong, bisa kalau dulu. Ini istana dipindahin. Udah gitu cepet, sekejap mata. Nah, ini para waliullah, ya para waliullah. Kita lihat ada yang bisa jalan di air, ya, jalan di, wah banyak dah keramat-keramat kalau kita dengarkan cerita Pak, ya para waliullah tuh banyak. Kalau ini waliullah bisa melakukan hal yang luar biasa di luar akal manusia, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, paling afdolnya makhluk, paling mulianya makhluk, paling disayangnya makhluk, maka sudah pasti sangat-sangat bisa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj yang kita bisa jadikan pelajaran di situ. Banyak. Makanya tadi saya katakan kalau diceritakan mungkin 2 hari 3 hari nggak cukup. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau mengarang kitab tentang Isra dan Mi'raj doang, tebal kitabnya. Di situ diterangkan kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj. Ada satu kejadian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini berkenaan dengan bulan Ramadan nih, Bu. Bu. Ketika Nabi sampai di langit kelima, Nabi diperlihatkan umur-umur umat semuanya. Bu. Umur-umur umat semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua umur dikasih tahu. Dipunjukin itu. Ada umat Nabi fulan umurnya 200 tahun. Ada umat Nabi fulan umurnya 500 tahun. Ada umat Nabi 1000 tahun kayak Nabi Allah Nuh. Umurnya berapa Nabi Nuh? Hah? 950 tahun Nabi Allah Nuh. Umur beliau 950 tahun. Ada lagi yang umurnya 2000 tahun. Banyak gak 2000 tahun? Pantasnya begak hidup di dunia 2000 tahun ya. Begitu Nabi dikasih unjuk umur umatnya cuma 60 70. Kata Nabi, umur ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70. 60 70. Jarang yang lebih. Jarang 80 ada, mungkin orang-orang dulu banyak yang umurnya 90. Ya, orang-orang tua dulu 100. Kalau dulu makanannya masih belum terkontaminasi dengan kimia campurannya nggak ada kimia. Kalau dulu makanannya masih asli, ya kuenya kue asli, pewarnanya juga asli. Kalau mau bikin bugis warnanya hijau pakai daun suji, bener gak? Kalau mau bikin bugis warnanya hitam rada keunguan pakai beras ketan hitam, ya. Nah, kalau mau bikin bugis warnanya putih nggak usah diwarnain, bener apa enggak? Dulu makanan masih murni. Ya, orang dulu makanan paling ya, singkong rebus, sehat itu. Encemon. Iya kan? Nah, suweg. Orang dulu kimpul. Nah, bocah sekarang nggak ada yang tahu itu, Bu. Ya. Wajik. Ya. Wajik, apalagi banyak dah. Sekarang
langka udah. Sekarang makanannya burger, hotdog, jasuke. Wah, makanan sekarang macam-macam. Jasuke atau jasuke, Bu? Jagung, susu, keju, hotdog, hot, panas, dog, anjing. Lah kan bener kan? Anjing panas. Astagfirullah. Udah makanan macam-macam sekarang, campurannya banyak kimia. Kalau dulu umur panjang wajar ya. Kalau dulu umur panjang makanannya juga, dan orang dulu pada rajin. Ngebon, nani ya rajin. Kalau orang dulu rajin. Makanya sehat. Kalau bocah sekarang ada yang mau ngebon, nyawa ada? Nggak ada. Ya. Ada mah ada dikit, ya, dikit paling. Yang ada yang jualin kebon ya, jualin tanah. Kalau orang dulu berkah, ya ngebon nyawa, ntar beli kebon, beli sawah lagi, ngebon nyawa beli. Emang paling berkah kerjaan tuh kalau di dalam kitab, kerjaan yang paling berkah itu ngebon, az-zira'ah. Ya, itu afdhalul kasab, paling bagusnya kerjaan az-zira'ah, bercocok tanam, mau nyawah, mau ngebon, berkah tuh. Habis itu baru dagang, berkah ya, berkah. Nah itu para hadirin jamaah sekalian. Jadi umur umat Nabi 60 sampai 70. Nabi ketika dikasih unjuk 60 sampai 70 sedih Rasulullah. Kenapa sebabnya? Sedih karena umur sedikit otomatis ibadah juga sedikit. Kalau ibadah sedikit otomatis pahala juga sedikit, kebalap sama umat-umat yang lain. Nabi sedih. Ya Jibril, kalau umur umatku segini katanya, bagaimana mereka bisa membalap umat-umat sebelumnya? Bagaimana pahala mereka bisa banyak kalau umurnya cuma segini, sedangkan umat-umat yang lain ada yang 200, 300, 400, 500. Ya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umatmu satu malam, di mana malam tersebut lebih bagus, lebih baik, lebih afdal, khairun min alfi syahrin. Satu malam lebih afdal daripada 1000 bulan. Kalau umatmu ibadah di situ, kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, di malam itu, maka ibadah kita lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau sekali kita ngalamin Ramadan, ya Bu, kalau 2 kali 160 sekian. Ya, kalau 3 kali 240 sekian. Kalau 10 kali kita ngalamin, kita kan ada gak 10 kali ngalamin Ramadan? Ada kan? Kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, maka ibadah kita lebih afdal daripada 830 tahun. Ya. Cuma kadang-kadang kita suka nggak ngeh sama malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang kita menganggap bulan Ramadan bulan yang biasa, padahal kata Nabi SAW, Nabi udah kasih tahu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan berangan-angan kalau bisa 1 tahun semua bulan Ramadan. Nabi kalau bulan Rajab pasti berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan. Kenapa sampaikan kami ke bulan Ramadan? Karena Ramadan ini mulia. Sampai Nabi berharap dipanjangkan umurnya agar sampai ke bulan Ramadan. Ini malam Lailatul Qadar, di satu malam di antara 1 bulan Ramadan. Ini mesti kita dapat, Bu. Bagaimana cara dapatnya, Beb? Setiap malam ibadah. Ya, jangan dicari. Malam Lailatul Qadar jangan dicari. Diserit, kalau ibarat nyari kutu, diserit gitu, diayak. Setiap malam ibadahnya. Jangan dicari.
Ntar aja 10 terakhir. Ya, ntar 10 terakhir, ntar aja malam ganjil. Ya, jangan dari awal ibadah. Pasti dapat tuh ntar salah satu malam dari malam tersebut ada malam Lailatul. Tiap malam ibadah, terawihnya tiap malam. Jangan kosong, jangan bolong, jangan awal doang rame. Ya, masjid sampai kayak mau rubuh. Kalau awal tuh rame banget ya, apalagi bocah. Ya. Ntar asal udah malam 10, malam 15 sepi. Jangan tiap malam, jangan mentang-mentang sunnah. Sunnah ini terawih. Kalau bukan sebab yang sunnah, bagaimana kita mau naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jangan bilang begitu. Jangan mentang-mentang sunnah. Kalau yang repot kerja bisa malam-malaman dikit bisa. Sendiri nggak apa-apa di rumah terawih. Kalau emang dia nggak nyandak di masjid, di musola, sendiri di rumah pulang kerja jam 1, sholat aja di rumah, nggak apa-apa terawih. Saya nggak hafal bilalnya, bilalnya tuh yang terawih athabakumullah kan gitu ya. Kalau itu di masjid di musola buat nandain rokaat. Kalau sholat sendiri malah kagak usah. Kalau kita sholat sendiri mau gegawakan begitu jam 1 malam lah. Jangan. Jangan tinggal. Ini bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan siang hari, malam dia bangun. Siang puasa, malam bangun. Maksudnya malam bangun tarawih, baca Al-Qur'an, ibu-ibu bangun masak buat sahur suaminya, pahala besar, Bu. Ibu-ibu paling banyak pahalanya bulan Ramadan. Benar ini, masak. Emang enggak capek masak? Jam 2 bangun, bapak-bapak masih tidur. Ibu-ibu udah bangun jam 2, udah ngerebus timun, labu siam udah direbus-rebusin ya. Nasi dimasak, pahalanya besar. Kasih makan orang sahur sama pahalanya seperti yang sahur. Kasih makan orang buka puasa sama seperti pahalanya orang yang puasa. Pahalanya besar. Cuman jangan asal sambil ngedumel. Nah, kadang-kadang ada yang masak sambil ngedumel, sambil ngomel, hilang pahalanya tuh, Bu. Jangan, biar sabar. Emang kalau puasa bawaannya rada emosi. Ya, jangan sambil ngomel. Besar pahalanya itu malam bangun, baca Quran. Ya. Siang puasa, jangan ditinggal puasa nih, walaupun 1 jangan. Kalau enggak uzur, kalau enggak ada halangan betul-betul sakit yang tidak boleh puasa, baru jangan puasa. Kalau cuman pilek, batuk enggak puasa, ogohan namanya itu. Jangan paksain. Bepergian umpama ke Bandung atau kemana bepergian jauh, kalau masih bisa puasa ya puasa. Jangan mentang-mentang bepergian, biarin dah nggak puasa. Apalagi orang yang kadang-kadang Ramadan tapi dia nggak perhatian sama puasa. Ayo aja ongkong kayak bukan Ramadan, nggak puasa, begitu aja udah. Ada kayaknya begitu tuh. Ada orang begitu, ada. Muslim nggak? Muslim. 1 hari aja satu hari puasa Ramadan, kata Nabi, man taraka sauma yaumin min Ramadan lam taqdhihi sauma dahr. Barang siapa orang yang meninggalkan 1 saja puasa Ramadan, maka tidak akan bisa dibayar dengan seumur hidup ente puasa. 1 hari, apalagi sebulan enggak puasa. Jangan yang enggak boleh enggak puasa, jangan yang harus puasa. Yang enggak harus aja harus menghormati. Yang tidak harus puasa, ibu-ibu kalau lagi datang bulan, setiap bulan ya kan boleh nggak puasa. Itu pun harus kita menghormati orang yang kalau bisa jangan makan di depan umum. Ini mah tempo-tempo mentang-mentang lagi nggak puasa ngerujak depan rumah. Jangan, hargain yang puasa. Nggak boleh ya, Bu. Jadi betul-betul hargai ini puasa. Ini 1 bulan yang
Masya Allah. Orang yang puasa tidurnya saja ibadah. Kemudian diamnya saja hitungannya tasbih. Dan tudha'aful a'mal. Setiap amal yang kita lakukan di bulan puasa itu dilipat gandakan. Kayak ngaji nih Bu. Ini kan tawakufan pengajian ya Bu. Tawakufan pengajian. Kita cari pengajian di bulan puasa yang adab, yang buka. Kalau bisa, di mana pengajian yang masih buka bulan puasa. Bukan berarti kita tawakuf udah nggak kita ngaji lagi. Ngaji tetap, kayak dengar-dengar kuliah, kayak dengar-dengar nasihat di TV itu kan ngaji juga. Ya, tetap ngaji. Malah kalau kita ngaji di bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya mudah-mudahan insyaallah Allah selalu berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa dapat beramal yang baik, beramal yang sempurna di bulan Ramadan. Dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan panjang umur, sehat walafiat. Dan insya Allah nanti ketika dibuka lagi pengajian, kita dapat hadir lagi, istiqamah lagi, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga guru-guru kita, ya semuanya, wabil khusus Ustazah Haji Omai, mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya fid dunia wal akhirah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, semuanya sekeluarga, dan kita semua anak-anak kita biar jadikan anak yang salihin, salihat. Allah pelihara rumah tangga kita, Allah pelihara negara kita, Allah pelihara kampung kita, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada segala musibah, bala, penyakit, fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, terutama corona nih, biar buru-buru hilang. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.